Temuan struktur ini yang ada di Desa Kutorejo ini memang cukup unik. Bagaimanapun kemudian kita mencoba menggali dan menyibak konteks kesejarahannya. Banyak lumpang batu, batu gandek. Ini merupakan simbol yang sangat magis. Pecahan gentong yang bermotif. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Pundi nikah Bu. Lho ala Bu, usah kene. Situsnya tasik teben Bu, situs. Oh, teng jaket abang ya. Matur suwun Bu nggih. Struktur batu bata kuno yang saling menyilang ini memang menyerupai tembok ataukah memang sebuah lantai, termasuk kemudian batu-batu alam yang ada di tengah tembok ini. Apakah ini merupakan bagian pondasi dari sebuah tembok kuno ataukah memang sebuah lantai kuno? Temuan struktur ini yang ada di Desa Kutorejo ini memang cukup unik. Bagaimanapun kemudian kita mencoba menggali dan menyibak konteks kesejarahannya. Karena bagaimanapun juga sumber prasasti utama di daerah Kutorejo, terutama di sekitar sini, itu antara lain adalah prasasti-prasasti angka tahun masa Singosari, maupun yang cukup luar biasa adalah masa-masa akhir Majapahit, yaitu prasasti Njiu atau prasasti Trailokyapuri, di mana kemudian ditemukan di dekat sini di Dusun Keputran, termasuk Desa Kutorejo ini juga ada beberapa patok yang berlencana Girindra Wardhana, di mana kemudian lencana Girindra Wardhana ini muncul di prasasti Petak dan prasasti Trailokyapuri tahun 1486 Masehi, yaitu masa-masa akhir pada masa pemerintahan Raja Sri Maharaja Girindra Wardhana Dhyarana Wijaya. Tanah-tanah itu antara lain adalah 7 buah tanah perdikan Trailokyapuri, antara lain tanah Trailokyapuri, tanah Petak, Pengampulan, Sawek, Talasan, Pung, dan Batu. Ini merupakan 7 buah tanah perdikan anugerah kepada seorang pendeta utama, yaitu Sang Purohita Brahmaraja Ganggadhara, yang telah berjasa membantu raja kemudian menduduki tahta Majapahit, di mana raja yang memberikannya ini adalah Sri Maharaja Girindra Wardhana Dhyarana Wijaya. Di dalam prasasti Trailokyapuri tersebut juga disebut antara lain bangunan-bangunan suci yang ada di tanah-tanah tersebut. Antara lain bangunan suci untuk Sang Nilakanta, yaitu Batara Siwa. Kenapa disebut Sang Nilakanta? Karena pada masa adegan pengadukan Samudra Mantana, Batara Siwa ini kemudian meminum racun dari ular naga, sehingga kemudian lehernya menjadi biru, sehingga kemudian disebut Sang Nilakanta. Sang Nilakanta. Kemudian antara lain juga bangunan pemujaan untuk Batari Durga. Batari Durga pada masa akhir Majapahit juga memiliki persamaan dengan Batari Kali, yaitu sosok wanita yang kemudian berwajah seram dengan bertaring yang sangat menyeramkan. Ini kemudian selain itu juga Batara Yama, sehingga kemudian bangunan struktur ini diduga adanya umpak-umpak dan beberapa batu dalam konteks magis yang menandakan sebuah bangunan suci, yang menandakan kemungkinan ini adalah sebuah struktur bangunan suci pada masa-masa akhir Majapahit. Temuan struktur batu bata kuno dan sebuah lantai dengan batu alam ini yang sangat luar biasa ternyata berdekatan dengan punden keramat, yaitu punden Desa Kutorejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Punden yang sangat luar biasa sekali ini menyimpan jejak-jejak arkeologis. Antara lain banyak pecahan lumpang batu, banyak lumpang batu, batu gandek, umpak, kemudian dorpal atau ambang pintu, kemudian sebuah timbangan, kemudian pecahan tembikar juga banyak sekali, termasuk kemudian pecahan keramik Cina juga luar biasa banyak sekali. Pecahan-pecahan keramik Cina ini sungguh luar biasa, termasuk kemudian batu-batu gandek yang sangat banyak sekali. Serta batu-batu lumpang, batu dakon juga sangat banyak sekali. Ini menandakan sebuah jejak-jejak sakral atau jejak-jejak magis. Artinya memang di sini ada sebuah bangunan suci pada masa lalunya.
Semoga kemudian struktur yang sangat luar biasa kali ini bisa tersibak ukurannya, luasnya dengan sebuah area yang diperkirakan ini sekitar 20 kali 20 meter persegi. Bagaimana kemudian bentuk bagian tengah, bagian pojok, bagian pinggir setelah diekskavasi, tentunya kita akan bisa mendapati apakah ini sebuah tembok bangunan profan atau sebuah istana raja-raja daerah, atau istana para patih, atau istana para tumenggung, atau mungkin juga sebuah bangunan suci sebagaimana kemudian yang tertera di dalam prasasti Trailokyapuri. Karena di dekat sini memang ada lencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yaitu di makam umum di Dusun Keputran, termasuk juga desa Kutorejo ini. Mari kita coba telusuri situs Girindrawardhana tersebut. Jadi sekitar 1 km dari temuan struktur batu bata termasuk kemudian batu alam tadi, kita akan mendapati sebuah prasasti lencana Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya di makam umum. Di patok Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya ini ada 2 buah yang kemudian difungsikan sebagai nisan makam, kepala dan kaki. Jadi ini bersimbol merupakan yang terdiri dari payung, 2 telapak kaki, kendi, kemudian tongkat dililit ular, kemudian matahari dan bulan. Dalam prasasti Trailokyapuri dijelaskan bahwasanya ini merupakan simbol yang sangat magis dari Maharesi Bharatwaja. Maharesi Bharatwaja dalam epik Mahabharata merupakan ayah dari Maharesi Drona. Lencana ini kemudian diadopsi menjadi lencana yang ada di dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Di area makam ini juga ada sebuah struktur batu alam juga yang bercampur dengan batu bata kuno serta beberapa artefak lainnya. Antara lain kemudian pecahan tembikar, terakota, kemudian umpak batu, dorpal, pipisan, kemudian yang sangat luar biasa sekali ini adalah pecahan gentong yang bermotif. Pecahan gentong yang bermotif. Jejak peninggalan ini juga sebagai bukti historis saksi kunci yang merupakan warisan budaya yang sangat penting dan tidak ternilai harganya. Patut kita lestarikan dan kita rawat sebagai sebuah tinggalan histori, budaya, dan monumental. Majapahit Study Club sangat anu.